ya kan, kalau ada apa namanya pajak ya, pajak terus pajak ditingkatkan, terus belanja diperketat, anggaran untuk kesehatan dikurangi, anggaran untuk pendidikan dikurangi supaya aman ke IMF-nya, ya kan gitu. Sebenarnya itu, ya kan. Tapi mereka terlanjur dalam kondisi yang sulit kan gitu. Akhirnya itu diterima dan itu dijadikan standar di seluruh dunia yang disebut dengan Washington Consensus, yang disebut dengan neoliberalisme itu. Nah, neoliberalisme ini tokohnya antara lain apa, Havel ya, apa, kemudian Milton Friedman begitu ya, yang intinya mengembalikan kepada pemikiran-pemikiran lama begitu ya, pemikiran klasik neoliberal ini, ya kan, yang selalu pro pertumbuhan, ya, yang selalu menginginkan pengurangan subsidi kepada masyarakat karena itu dilihat tidak efisien, ya kan. Nah, kemudian ya terjadi krisis 97-98, ya kan. Ini lebih menjadi momentum lagi bagi kalangan neoliberalisme yang makin kuat di IMF, di Bank Dunia, untuk mencengkram ekonomi negara-negara berkembang, ya kan, termasuk Indonesia, ya kan. Ini mohon maaf saya persingkat ya, termasuk Indonesia, dan Indonesia itu menyerahkan diri kepada IMF sepenuh-penuhnya. Kita bisa panjang nanti berdebat apa, menceritakan soal itu, tetapi intinya seluruh kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF ya, termasuk elemen ya yang itu masuk dalam elemen neoliberalisme, termasuk di dalamnya adalah perdagangan bebas tadi, arus bebas barang dan jasa, ya. Nah, kalau secara struktural bahasanya ya, itu ada kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional, itu ada kepentingan ya liberalisasi. Kalau liberalisasi ya, makanya juga saya suka ini ya, agak mengkhawatirkan ya isu korupsi, isu apa nanti diliberalisasi kan gitu, di Pertamina korupsi, Pertamina itu selalu begitu. Timor Leste pun sekarang dibegitukan. Supaya apa? Supaya Bank Dunia masuk, supaya IMF masuk, supaya kepentingan perusahaan asing itu masuk begitu kan, liberalisasi migas masuknya dari situ, ya. Ini kan nggak berdaya. Kenapa nggak berdaya? Karena para ekonominya membenarkan. Kenapa membenarkan? Karena uangnya banyak. Yang namanya LPEM itu ya, proyek tutup mata Pak, proyek tutup mata begini, itu 1 miliar minimal untuk membenarkan Bank Dunia, untuk membenarkan IMF, dan itu memberikan akses. Dan saya bukan provokator di sini, saya real ya. Saya sedang, bisa dicek Bappenas, sedang mengerjakan proyek tentang kerjasama negara berkembang di Bappenas. Dan ini persoalan kemandirian ya, yang disebut di RPJP, RPJM, semuanya disebut, tapi ini real. Real dalam pengertian apa? Ketika saya mengerjakan itu, ya, karena Bappenas nggak punya uang, akhirnya mintanya dari Jepang, dari JICA. Itu ya begitu ya, Melayunya itu sok banget gitu, staf dari sana. Saya bentak, saya bilang karena nggak boleh memperlakukan saya seperti buruh dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Jepangnya itu, ini pengalaman langsung Pak ya, ngasih ini Pak, report, udah you ini aja, copy paste aja. Dan itu kerjaan para konsultan kita, itu kerjaan para ilmuwan kita Mas. Kalau mau jadi ilmuwan kaya gampang, ya gampang sekali, asal jangan punya hati nurani ya. Boleh masuk hanura, tapi hati nurani dalam pengertian yang sebenarnya gitu. Itu banyak sekali jalan. Nah, melalui pintu-pintu inilah, ya kan, seluruh bentuk liberalisasi terjadi begitu ya. Jadi ini adalah settingnya. Kok kita seakan-akan ya, mahasiswa seakan-akan terkejut ya kan. Oh, ini tiba-tiba ada AFTA, ini tiba-tiba ada apa? Ya settingan globalnya itu seperti itu. Ada mainstream besar yang sedang diarahkan ke situ. Tetapi yang menarik sebenarnya sekarang ini ada perubahan. Yang terjadi justru dimulai di Amerika Serikat sana oleh Obama. Ketika pasar itu betul-betul diliberalkan, termasuk di sektor finansial, makanya kita nggak usah bangga IHSG kita itu paling besar. Jangan bangga karena pasar Amerika sana lagi lesu. Uni Eropa lagi krisis kan.